Jadi kali ini aku mau menjelaskan sedikit kalau batik tulis lasem itu ada beberapa jenis, yaitu satu kain panjang, yang kedua sarung, dan yang ketiga ada selendang gendong. Yang pertama, ini kain panjang. Biasanya ukuran batik tulis lasem itu di 235 kali 115 ya. Kalau untuk keunggulan batik tulis lasem, yang pertama adalah ukurannya. Ukurannya lebih panjang dan lebar dari yang kain-kain biasa. Ukurannya di 235 kali 115 ya. Dan yang kedua, keunggulannya adalah cantingan bolak-balik depan belakang sama. Depan belakang sama. Lalu yang ketiga, motifnya itu masing-masing motif batik tulis lasem memiliki filosofi dan doanya masing-masing. Yang aku bawa ini kain panjang. Yang pertama, seperti yang aku sebutkan tadi, berdasarkan fungsinya ada satu, yaitu kain. Dan ciri-cirinya adalah ada pinggirannya. Kalau zaman dulu, berjarit untuk laki-laki dan perempuan itu pakem. Kalau untuk laki-laki, arahnya ke kanan. Dan kalau untuk perempuan, arahnya ke kiri. Namun sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Sudah bebas ya. Karena untuk orang zaman dulu saja. Nah, kain ini bisa dibuat untuk kemeja panjang ukuran XXL. Kalau untuk hem bisa sampai 3L. Nah, kain ini juga ada motifnya geblok kasur. Geblok kasur terinspirasi dari yang dipakai orang zaman dulu untuk menebasi kasur ya. Jadi ada 3 lubang, masing-masing lubang itu melambangkan satu elemen. Yang satu manusia, yang satu Tuhan, dan satu alam. Jadi motif geblok kasur ini melambangkan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam yang seimbang dan beriringan, ya. Jadi motif geblok kasur itu seperti itu. Dan di sini juga ada motif burungnya. Kalau biasanya yang ada motif burung hong. Burung hong ini melambangkan keabadian, kehormatan, dan juga kemakmuran. Ada motifnya kemakmuran. Dan ini yang aku bawa bisa dipakai untuk berjarit, ukurannya panjang. Cantingannya berbeda. Ini lebih cantingan detail. Ya biasanya ini dijual sampai jutaan, 1 jutaan, 2 jutaan. Ya bunda ya. Karena cantingannya berbeda dari batik-batik biasanya. Yang kedua, aku ada sarung batik tulis lasem. Nah, ini yang tipe kedua. Jadi selain kain ada sarung. Ya, kalau sarung dulu cuma dipakai buat bersarung saja, dipakai buat ke masjid, sholat, ya. Kalau sekarang sarung bisa dibuat untuk kemeja juga, karena sarung ini bisa dibikin kemeja, nanti tumpalnya ditaruh bagian tengah, dan warnanya di warna 3 negeri. Kalau untuk warna merahnya yang aku bawa ini, warna merahnya dicoret. Kalau untuk dibikin ukuran kemeja panjang, semisal tanpa tumpal, bisa sampai ukuran L. Kalau dengan tumpal, bisa sampai ukuran XL. Ya. Dan sarung ini ada motifnya gunung ringgit, lambang rezeki yang berlimpah ruah. Didoakan untuk pemiliknya supaya rezekinya selalu lancar, semakin banyak. Ya, seperti itu. Jadi sarung-sarung ini, ukuran tumpalnya biasanya berapa? Kalau ukuran tumpal biasanya di ukuran 40 sampai 60. Kalau 60 itu yang sarung lama. Nah, ini yang kain baru, ukurannya di 40. Nah, yang ketiga ada selendang gendong. Selendang gendong ukurannya di 265 kali 90 atau enggak 100. Nah, yang ini prosesnya di klasik kuno. Jadi prosesnya itu kuno sekali dan terdiri dari kebyok, tumpal, dan motif utama. Nah, ini prosesnya biasanya kalau warna ungu itu prosesnya dimedel atau direndam, dan itu benar-benar resikonya besar sekali. Dan masing-masing kebyok, tumpal, dan motif ini memiliki motif yang berbeda. Dan biasanya dipakai untuk selendang gendong, tapi sekarang kebanyakan bisa dipakai untuk kemeja juga. Jadi dari ketiga batik yang aku sepilkan tadi, kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak?